Nah, sahabat Kompas, kita sudah sampai hari kelima. Semalam kita ada vakansi di Surabaya. Sekarang kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Semalam kita sudah ngetes mobil full. Sekarang kita siap menuju ke Banyuwangi. Nanti kalau nggak cukup, kita akan ngisi di Situbondo. Mari kita cabut balik. Ya, ini kan kita dari Surabaya mau ke Banyuwangi nih. Siap, Mas. Kalau lihat sisa jarak tempuh baterai itu masih 359 km ya. Kita udah masuk tol ini. Tapi kalau lihat di Waze itu jarak Surabaya Banyuwangi sampai titik Hotel Santika Banyuwangi itu 293 km. Jadi masih ada sisa sih sebenarnya. Cuma untuk amannya nih, Ger, kayaknya kita nanti di tengah-tengah perlu ngecas. Oke. Kita ngecas di mana nih, Mas? Ini, Mas. Nah, kalau aku semalam buka aplikasinya yang SPKLU PLN itu ada satu charger di situ Bondo ya. Itu persis di tengah ya kayaknya. Di titik tengah ya. Cuma itu chargernya yang slow charger gitu, yang wall box. Ya kita nanti yang ngisi-ngisi tipis lah ya. Ya, ngisi seadanya lah, cukup nambahin 20 kilo gitu udah lumayan lah. Ini kita bisa muter-muter kota Banyuwangi dulu lah. Persis. Sebelum masuk. Ya, kan perlu makan juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, Mas, titik-titik charging station tuh, Mas. Iya. Saya sempat dapat info dari PLN bahwa saat ini itu sudah ada 346 charging station, Mas, se-Indonesia. Nah, kalau data yang tadi yang saya lihat, Mas, memang tidak hanya di Jawa dan Bali yang sudah tersedia SPKLU, bahkan di Papua pun juga sudah ada SPKLU. Sudah ada ya? Jadi di Jawa Bali aja itu ada 94 charging station. 25 itu fast charging, 54 itu medium charging, lalu ada 15 yang slow charging. Slow charging ya. Itu Jawa Bali. Di Sumatera itu ada 20 charging station. Udah banyak ya. 9 fast charging, 11 medium charging. Yang slow charging malah tidak ada di Sumatera. Oke. Kalimantan juga ada 6. Lalu Sulawesi lumayan banyak, ada 12, Mas. Sulawesi 12 charging station. Maluku juga sudah ada 1, Papua 1, Nusa Tenggara juga ada 8 malahan. Oke. Jadi ya untuk kali ini kita mungkin hanya Jawa Bali ya. Next mungkin ada project lainnya, kita perlu bisa keliling Indonesia naik mobil listrik. Itu dan anxiety-nya lebih besar katanya. Tapi ya memang harus begitu ya. Artinya tuh jangan sampai kayak telur dan ayam kan, mana duluan, infrastruktur atau barangnya, produknya, mobilnya dulu. Kalau menurutku sih dua-duanya harus maju bareng itu. Produknya diluncurkan oleh para produsen industri otomotif, infrastrukturnya disediakan juga oleh pemerintah dan stakeholder yang lain. Artinya itu jadinya sinkron kayak gitu, terbangun ekosistem mobil listrik yang lengkap. Jangan saling menunggu. Betul. Menarik. Kayaknya kata mobil listrik akan datang lebih cepat nih kalau seperti ini. Oke Mas Dono, kita sudah keluar di tol Probolinggo Timur, PCS. Dan ini adalah ujung tol Trans Jawa ya Mas ya? Iya, sementara ini akan direncanakan sampai Banyuwangi, tapi pembangunan sementara yang sudah dibuka sampai sini.
Dan bentar lagi kita akan masuk ke jalan nontol nih Mas, sampai Banyuwangi, sampai Bali juga. Nah ini untuk konsumsi daya sendiri, ada beda nggak sih Mas antara di tol dan di non-tol Mas? Kalau berdasarkan pengalaman selama ini sih ada ya. Jadi kalau di tol itu kecenderungannya kita tuh ngegas terus. Oke. Kita kaki itu nginjak gas terus. Dan itu buat mobil listrik itu tuh boros sekali karena nggak memberikan kesempatan regeneratif braking, artinya baterainya tidak ngecas. Nah, tapi kalau di jalan arteri, jalan biasa kayak gitu, pengalaman kemarin waktu perjalanan dari kantor Suro sampai Jogja misalnya, yang kita lewat di dalam kota gitu ya, itu kita akan berganti-gantian tuh ngegas, karena ngegasnya juga nggak bisa terlalu dalam seperti di jalan tol, sehingga angka average konsumsi baterai itu terasa langsung meningkat tuh, langsung lebih irit ya. Jadi suatu ketika bisa nih kita baterainya justru dibuat jalan malah justru nambah ya, kalau kita banyak ngerem gitu. Bisa, kalau jalannya turun, banyak turun, misalnya kita lagi ke pegunungan dan dalam posisi turun, itu baterai bisa nambah justru, tidak berkurang. Jadi jarak tempuhnya tambah jauh, baterainya nambah juga persentasenya. Oke, kita lanjut sampai Banyuwangi di jalan nontol. Oke. Ya Mas Dono, ini kita sedang melintasi PLTU Paiton nih Mas, di Situbondo nih. Iya tuh, gelombang asamnya tinggi banget ya. Gelombangnya udah kelihatan. Dan kalau dari informasi yang saya baca, Paiton ini merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya ya pembangkit listrik yang terbesar di Indonesia, bahkan terbesar se-Asia Tenggara. Dia luasannya 400 hektar. Dia kapasitas produksi listriknya itu bisa mencapai 46.000 megawatt. Ya, banget ya. Dan dia bisa mengaliri listrik untuk Jawa dan Bali. Oke Mas Dono, ini sekarang posisinya tinggal 185 km. Sisa baterai ya? Sisa baterai 185 km. Jarak kita ke Banyuwangi masih kurang berapa Mas? 106 km. Berarti ya sebenarnya masih ada sisa 80-an lah. Iya. Cuma ya untuk amannya aja kita tetap mampir ke PLN Situbondo ini, sambil kita berhenti makan siang yang telat, sambil ngecas mobil 1 jam lah. Itu udah cukup lah untuk nambah menjamin keamanan. Ya, kita sudah sampai di kantor PLN UP3 Situbondo. Mas Dono udah keluar untuk ngecas mobil kita. Jadi ini sudah di-charge dari 2 bar ini ya. Aman ya Mas? Kita akan lihat di sana bentuk wallbox-nya seperti apa dan berapa sih kapasitasnya. Ini dia. Ini sudah charge. Dia yang wallbox 7 kW dan ini bisa ngecas numpang ngecas di kantor PLN. Nah, uniknya juga ternyata di kantor PLN Situbondo juga sudah punya motor listrik gesit. Motor listrik gesit untuk operasional. Nah, sambil
Om Anggir dan Mas Dahono ngecas mobil. Kita mau cari makan enak di sekitar. Nah sahabat Kompas, ini sekarang sudah datang makanannya. Jadi nggak cuma mobilnya yang dicas, penumpang sama pengendaranya juga harus dicas. Om Anggir mau makan dulu. Setelah makan kita ngambil mobil yang sudah dicas, langsung kita jalan ke Banyuwangi. Makan dulu. Oke Mas Dahono, ini kelihatannya kita sudah sampai di Baluran nih Mas, sudah gelap seperti ini nih. Oh ini nih Baluran. Taman Nasional Baluran Mas. Taman Nasional itu ya? Ya Mas. Ini terkenal dengan nama Afrika Van Java. Oh oke. Karena di dalamnya itu ada padang savana yang menyerupai Afrika. Di sana kita bisa melihat banteng. Ada juga. Nah tapi ini menariknya, kadang-kadang kita melihat berkaki 4 besar gitu ya. Kita kira itu banteng. Sebenarnya itu bukan banteng tapi dia sapi Bali. Oh. Yang membedakan banteng dan sapi Bali itu selain tanduknya itu kakinya. Kaki banteng itu ada kaos kakinya. Gitu. Kaki banteng ada putihnya gitu ya. Itu. Oke Mas Dahono, kita sudah sampai di Kota Banyuwangi. Oke. Kita ada di depan kantor Dinas Pariwisata Banyuwangi. Di dalam itu lagi ada festival Mas. Festival apa itu? Festival barang antik katanya Mas. Oh oke. Di Banyuwangi ini 1 minggu itu hampir ada 3-4 event festival. Setahun ada ratusan event festival. Oh gitu. Salah satu kota festival di Menarik Indonesia. ya. Kita akan bervakansi di Banyuwangi. Kita akan lihat salah satu festival yang ada. Aku baru ada di Jambar. Ya ampun, sorry, aku ke video ya. Hai, selamat datang di Banyuwangi. Anggir ya jalan-jalan, balik lagi. Sehat. Ini Anjani. Anggir. Ya Tuhan, lagi kok. Turun dulu. Halo, aku Ira. Dah, welcome to Banyuwangi. Ya, kenalkan Mas Dahono. Nah ini kita mau lihat foto-foto sejarah Banyuwangi.
Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, orang yang meninggal dimakamkan di sini, namanya pasukan M10 dan jadi lagu 0032 Hamsa itu berbalik. Muhammadiyah di Pendopo Banyuwangi. Sekarang digunakan untuk jadi rumah dinas Bupati Banyuwangi. Karena kalau ada tamu-tamu, dia bertemunya di Pendopo Banyuwangi ini. Pendopo Sabah Swagata Banyuwangi. Oh, bersejarah ya berarti ya bangunannya ya. Mau kita ke sana Mas? Boleh, masih bisa. Masih bisa. Oke. Sahabat Kompas, kita mau pindah tempat dari Dinas Pariwisata Banyuwangi ke Pendopo Banyuwangi. Ikuti terus perjalanan kami. Kita sudah sampai di Kampung Mandar. Mandar ya namanya ya. Sentra kuliner seafood Mas. Woi, Kita pas nih. langsung ikannya, udangnya, kepitingnya masih segar. Kita pilih langsung dibakar di sini. Siap. Ayo kita pilih. Itu ikannya kayaknya tuh. Oke. Sahabat Kompas, ini adalah akhir dari perjalanan kita di hari kelima. Di episode keempat, kita sudah jalan dari Surabaya, hampir Situbondo, wisata kuliner di Situbondo, lanjut ke Banyuwangi, lalu kita lihat festival di Banyuwangi, lalu berkunjung ke Pendopo Sabah Swagata, lalu malam ini kita akan menutup hari ini dengan kuliner seafood di Kampung Mandar. Besok kita akan lanjut lagi di episode kelima, kita akan jalan-jalan ke Bali, sambil melihat persiapan G20 di sana. Karena makanannya sudah menggoda, Om Angger mau makan dulu dan Mas Dahono. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Mari, hajar.